Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah Gizi Pangan, Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Stambuk 2025 akan menyajikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang berjudul tentang metabolisme karbohidrat. Namun, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Veronica Gabriela Siregar dengan NIM 25030556. Perkenalkan, saya Khairani Rosalina Nasution dengan NIM 25030569. Perkenalkan, nama saya Indri Pratiwi Brukaro dengan NIM 2503050882. Perkenalkan, nama saya Darren Christian Sitanggang dengan NIM 250305097. Halo semuanya, perkenalkan aku Chelsea Gia Kanaya Surbakti dengan NIM 25030546. Metabolisme karbohidrat terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Di sini saya akan menjelaskan apa itu glikolisis. Glikolisis merupakan proses transfer energi dalam glukosa ke dalam ADP untuk membentuk ATP. Proses ini terjadi di sitoplasma. Glikolisis akan menghasilkan produk pirufat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses glikolisis. Nah, glikolisis itu adalah satu proses pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat yang masing-masing memiliki 3 atom karbon. Proses ini terjadi di sitoplasma dan dapat terjadi dengan atau tanpa oksigen. Karena itu, glikolisis menjadi jalur dasar untuk menghasilkan energi baik pada kondisi aerob ataupun anaerob. Nah, secara umum glikolisis itu memiliki 2 tahap. Tahap yang pertama itu disebut dengan fase investasi energi dan tahap kedua itu disebut dengan fase panen energi. Pada fase atau tahap investasi energi, sel itu harus mengeluarkan energi dalam bentuk 2 molekul ATP. Fase ini diawali ketika glukosa masuk ke dalam sel dan mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Nah, molekul ini terus mengalami proses fosforilasi oleh enzim-enzim yang ada di dalamnya hingga akhirnya menghasilkan molekul gula berkarbon 6 yang nantinya terbelah lagi menjadi 2 molekul berkarbon 3. Nah, kedua molekul berkarbon 3 ini kemudian diubah lagi menjadi 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat yang kemudian dibawa ke tahap kedua yaitu fase panen energi. Masuk ke tahap kedua yaitu fase panen energi. Kedua molekul gliseraldehida 3-fosfat tadi mengalami reaksi oksidasi yang menghasilkan 2 molekul NADH. Pada tahap ini, energi disimpan dalam bentuk ATP tanpa rantai transfer elektron. Molekul perantara kemudian mengalami perubahan struktur hingga mencapai bentuk fosfoenol pirufat yang merupakan molekul berenergi tinggi. Tahap terakhir glikolisis itu adalah ketika fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat oleh enzim pirufat kinase. Nah, jika dihitung secara keseluruhan, proses ini menghasilkan 4 molekul ATP. Namun, karena 2 molekul ATP sudah dipakai di fase awal, maka proses ini hanya menghasilkan 2 molekul ATP bersih per 1 molekul glukosa. Selain itu, proses ini juga menghasilkan 2 NADH dan 2 pirufat yang kemudian dibawa ke proses metabolisme berikutnya. Glikolisis terbagi atas 2 respirasi. Yang pertama, respirasi aerob adalah glukosa dioksidasi menjadi 2 molekul pirufat. Sedangkan respirasi anaerob adalah glukosa diubah menjadi 2 molekul laktat tanpa adanya oksigen atau di dalam enterosit yang tidak memiliki mitokondria. Lanjutan respirasi aerob dengan oksigen. Dekarboksilasi oksidatif di mana pirufat masuk mitokondria lalu diubah menjadi asetil-CoA. Yang kedua, siklus Krebs di mana asetil-CoA dioksidasi menghasilkan ATP, NADH, FADH2 dan CO2. Yang ketiga adalah transport elektron di mana oksigen adalah sebagai aseptor elektron terakhir dan menghasilkan banyak ATP.
respirasi anaerob tanpa oksigen. Contohnya itu fermentasi. Berikutnya, kita akan membahas tentang siklus Krebs. Siklus Krebs atau juga dikenal sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat merupakan siklus yang terjadi pada bagian mitokondria, lebih tepatnya pada bagian matriks mitokondria. Siklus ini membutuhkan oksigen dalam peranannya, sehingga siklus ini bersifat aerob. Nah, jadi biasanya dalam satu putaran siklus Krebs ini akan menghasilkan 3 NADH, 1 ATP yang dimana melalui proses GTP dan juga 1 FADH2 sebagai produk yang dihasilkan oleh siklus Krebs tersebut. Nah, jadi setelah kita mengetahui bahwa dalam satu putaran siklus Krebs akan menghasilkan 3 NADH, 1 ATP, dan 1 FADH2, kita juga perlu mengetahui bahwasanya dalam satu putaran siklus Krebs terdiri atas 2 fase. Pada fase pertama, molekul piruvat 3 karbon yang berasal dari proses glikolisis sebelumnya akan bergerak dari sitoplasma menuju ke matriks mitokondria. Kemudian, molekul tadi akan diubah oleh enzim piruvat dehidrogenase dari senyawa piruvat 3 karbon menjadi senyawa asetil-CoA 2 karbon atau juga disebut dengan dekarboksilase oksidatif. Kemudian, pada fase yang kedua, siklus Krebs dimulai dengan penggabungan dari asetil-CoA dengan oksaloasetat yang dilakukan oleh sintase sitrat, sehingga dapat membentuk sitrat 6 karbon. Dari situ, asetil-CoA akan dilepaskan kembali dan dapat bergabung dengan molekul-molekul piruvat yang lain untuk memulai siklus kembali. Selanjutnya adalah transport elektron. Apa sih transport elektron itu? Jadi, transport elektron adalah proses perpindahan elektron untuk menghasilkan ATP. Proses ini terjadi di mitokondria bagian dalam. Bagaimana cara kerjanya? Jadi, rantai transport elektron menggunakan NADH dan FADH2 yang dihasilkan oleh siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Elektron dari NADH dan FADH2 ditransfer melalui kompleks protein yang tertanam di membran mitokondria bagian dalam. Rantai transport elektron terdiri dari rangkaian 4 kompleks enzim dan 2 koenzim yaitu ubiquinon dan sitokrom C yang berperan sebagai pembawa elektron dan pompa proton untuk mentransfer ion H+ ke ruang antara mitokondria dalam dan luar. Jadi begitu cara kerja transport elektron. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan adalah transfer sebagian energi dalam glukosa ke ADP untuk membentuk ATP yang menghasilkan produk piruvat yang terjadi di sitoplasma. Yang kedua, selama siklus Krebs, setiap piruvat yang dihasilkan pada glikolisis diubah menjadi molekul asetil CoA berkarbon 2. Kemudian diproses secara sistematis untuk menghasilkan molekul NADH, FADH2, dan ATP. Yang ketiga, rangkaian pembawa elektron dan pompa ion yang digunakan untuk memompa ion H+ keluar dari matriks mitokondria bagian dalam. Nah, jadi untuk memperjelas hasil dari diskusi kami akan menyajikan satu video. Kiranya dengan adanya video ini dapat memperjelas apa yang sudah kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Berbicara terkait makanan tadi, khususnya makanan yang mengandung karbohidrat, misalkan nasi. Ketika kita makan, tentunya nasi tersebut kita masukkan ke dalam mulut kita. Dan di dalam mulut kita ada air liur. Air liur itu berasal dari salivary gland atau kelenjar ludah. Nah, di dalam air liur tersebut mengandung salah satu enzim utama yaitu alfa amilase yang dikenal juga sebagai alfa amilase saliva karena berasal dari kelenjar saliva. Nah, karbohidrat yang ada di makanan yang kita makan dan kita masukkan ke dalam mulut kita tadi akan dicerna dengan bantuan enzim alfa amilase ini. Sehingga karbohidrat tersebut akan dipecah menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Yaitu menjadi polisakarida, dekstrin, sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ingat, karbohidrat itu polisakarida, polimer. Polimer itu tersusun atas monomer-monomer berulang. Ya, monomer itu gula sederhana. Misalkan glukosa dan sebagainya. Nah, ketika dua monomer bergabung menjadi disakarida.
Dan ketika membentuk rantai yang lebih panjang dikenal sebagai polisakarida. Nah, nasi itu mengandung amilum, dia termasuk polisakarida. Ketika bertemu amilase, dia akan dipecah menjadi polisakarida yang lebih pendek. Kemudian dia juga bisa dipecah menjadi dextrin. Dextrin ini kelompok polisakarida hasil hidrolisis dari amilum yang sudah bertemu dengan amilase. Kemudian juga bisa menghasilkan sukrosa, laktosa, dan maltosa. Tergantung karbohidrat yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Kemudian karbohidrat yang telah dicerna oleh amilase tersebut akan masuk ke lambung. Karena amilase itu peka terhadap pH dan kita ketahui pH di lambung itu sangat rendah karena ada asam lambung, maka amilase akan tidak bekerja lagi. Karena dia bisa rusak karena pH-nya terlalu rendah. Namun ketika dia sudah masuk ke usus halus ya, intestin, di sana dia akan bertemu enzim amilase lain yaitu alfa amilase pankreas. Kenapa dinamakan alfa amilase pankreas? Karena yang menghasilkan alfa amilase ini adalah pankreas. Seperti yang kita ketahui, pankreas itu termasuk kelenjar penghasil enzim pencernaan, di mana enzim-enzim tersebut nanti disalurkan ke intestin atau usus halus. Nah, di usus halus tersebut nantinya karbohidrat tersebut akan dipecah lagi menjadi karbohidrat yang lebih sederhana lagi, yaitu menjadi oligosakarida dan maltosa. Oligosakarida itu karbohidrat yang terdiri dari 2 hingga 10 monomer. Kemudian nanti dia akan dipecah lagi oleh maltase, laktase, dan sukrase. Ini semua enzim ya, sehingga menghasilkan monosakarida. Nah, maltase, laktase, dan sukrase sendiri merupakan enzim-enzim yang dihasilkan oleh sel-sel epitel usus halus kita. Atau kita kenal sebagai enterosit. Nah, sel tersebut bisa menghasilkan enzim-enzim ini, sehingga oligosakarida dan maltosa tadi dipecah lagi menjadi monosakarida. Ya, maltase itu memecah maltosa, laktase itu memecah laktosa, sedangkan sukrase itu memecah sukrosa. Nah, setelah dipecah, maka nanti gula-gula sederhana ini dapat diserap oleh usus halus tersebut. Ketika diserap, akan masuk ke pembuluh darah dan akan disalurkan ke dalam hati. Nah, di hati inilah nanti terjadi proses, ada yang dilanjutkan lagi ke pembuluh darah, kemudian beredar ke tubuh, ada juga gula yang kemudian disimpan ke dalam hati tersebut. Ketika gula diedarkan ke dalam tubuh, maka nanti ada beberapa atau seluruh sel di tubuh kita akan menangkap gula tersebut. Insulin yang beredar di dalam darah kita juga akan memberikan sinyal pada sel-sel di dalam tubuh kita untuk menangkap darah yang beredar di dalam tubuh tadi. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, setelah masuk ke usus halus, dia akan dipecah menjadi monosakarida, kemudian masuk ke pembuluh darah, kemudian ke hati, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sehingga yang beredar ini adalah monosakarida. Nah, salah satu monosakarida utama yang beredar adalah glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Tentunya akan melewati membran sel terlebih dahulu. Dan setelah memasuki sel melalui membran sel, dia akan memasuki sitoplasma. Dan di sitoplasma ini terjadi peristiwa yang dinamakan glikolisis. Nah, glikolisis ini merupakan tahapan metabolisme pertama dari karbohidrat. Sehingga nanti akan menghasilkan pirufat. Pirufat ini nanti akan mengalami metabolisme lebih lanjut. Ada 2 kemungkinan. Ketika oksigen terbatas atau tidak ada, maka dia akan mengalami fermentasi anaerob. Bisa menghasilkan etanol, laktat, atau produk lainnya. Namun ketika tersedia oksigen, maka pirufat ini akan dioksidasi menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam mitokondria. Dan di dalam mitokondria inilah nanti akan terjadi siklus yang kita kenal sebagai siklus Krebs. Atau juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Ketika glikolisis akan menghasilkan ATP. Ketika
terjadi siklus asam sitrat juga akan menghasilkan ATP. Dan itulah merupakan metabolisme karbohidrat. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Nah, bila kita lihat di bagian ini, glikolisis hanya menghasilkan 2 ATP. Siklus Krebs juga hanya menghasilkan 2 ATP. ATP ini terlalu sedikit. Maka bagaimana caranya tubuh memperoleh banyak ATP? Bisa kita lihat, selain ATP ternyata pada glikolisis juga menghasilkan NADH. Pada saat pirufat diubah menjadi asetil-CoA, dia juga menghasilkan NADH. Pada siklus Krebs dia juga menghasilkan NADH dan juga FADH. Nah, NADH dan FADH ini nanti akan melalui proses lebih lanjut di dalam mitokondria, lebih tepatnya di membran dari mitokondria tersebut, dan peristiwa tersebut kita kenal sebagai peristiwa fosforilisasi oksidatif. Nah, pada peristiwa fosforilasi oksidatif ini terjadi transport elektron. Nah, jumlah NADH dan FADH ini akan menentukan jumlah ATP yang dihasilkan melalui peristiwa fosforilisasi oksidatif tadi. Lalu bagaimana kok bisa NADH dan FADH bisa menghasilkan ATP atau menentukan ATP? Hal tersebut akan kita jelaskan di video selanjutnya. Nah, demikian gambaran umum bagaimana karbohidrat dimetabolisme di dalam sel kita sehingga menghasilkan ATP. Dan ingat, ATP merupakan molekul berenergi tinggi yang kita gunakan untuk menjalankan proses aktivitas seluler dan aktivitas kehidupan tubuh kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan.